wah saya aja punya teman di Facebook mungkin hampir 5.000. Iya. Bayangin kan kalau hampir 5.000, 10%-nya aja merespon sudah 500 orang. Iya. Nah kalau masing-masing orang beli 1 kilo saja sudah 500 kilo. Malah kita nggak sanggup memenuhi. Ya? Iya, pasar kita jadi terlalu besar gitu. Kita biasanya pakai kalau kotoran kambing. Kambing. Ya kita fermentasi dulu supaya dia itu lapuk. Karena kalau dia masih butiran granul besar-besar itu lama rilisnya. Oh gitu. Untuk jadi pupuk. Nah makanya kita buat untuk dia remah-remah. Sudah berapa lama Pak kurang lebih pakai mesin Firman? Firman itu saya pakai mungkin dari 2018 ya. 2018? Ya kita sudah pakai Firman. 2018, ya. 19, 20, 21, 22, 23, ya. 5 tahun. Saya teringat akan perkataan Bung Karno. Hidup dan mati suatu negara bergantung kepada sektor pertanian negara tersebut. Di atas kebun yang saya injak ini, dengan luas wilayah yang tidak begitu luas, memiliki filosofi yang luar biasa untuk memajukan pertanian di negeri ini. Dengan sistem manajemen yang modern, petani-petani yang modern, dan luar biasa kebun yang organik. Untuk itu saya akan mengajak teman-teman semua bertemu kepada pemilik kebun ini dan saya akan bertanya bagaimana kisah sukses untuk mendirikan perkebunan ini dan juga bagaimana filosofi dan visi dari Bapak tersebut untuk memajukan pertanian Indonesia. Untuk itu, ayo ikutin saya. Halo, selamat siang Pak Victor. Selamat datang di Terima kasih. Apa kabar hari ini? Sangat baik, luar biasa. Sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi teman-teman, inilah Pak Victor yang memiliki filosofi luar biasa di mana membentuk satu perkebunan ya Pak ya. Dengan filosofi, dengan manajemen sistem yang luar biasa. Pak Victor, tolong kenalin diri dulu dong ke teman-teman semua, silahkan. Oke. Nama saya Victor, ya saya founder dari One Home Farm yang berlokasi di Kota Bogor, tepatnya di Gria Katulampa, Blok A Ujung, Bogor Timur. Nah, Pak Victor, hal yang pertama mau saya tanyakan. Di sini luas lahannya kurang lebih berapa luas? Kita sekarang di Bogor ini 5.000 meter persegi. 5.000 meter persegi ya? Betul. Tidak begitu luas dan juga tidak begitu kecil, tapi memiliki filosofi yang luar biasa. Dengan luas lahan 5.000 meter persegi ini, apa sih yang diproduksi di One Home Farm ini? Ya, kita memang membuat sebuah kebun pertanian dari hulu sampai ke hilir. Oke. Jadi kita menanamnya berbagai macam. Jadi mulai dari sayur, buah-buahan, lalu juga kita punya nursery ya, pembibitan. Lalu kita juga punya produk herbal jadi ya dalam bentuk teh celup seperti itu. Lalu kita juga memproduksi makanan beku. Oke. Seperti itu. Dari semua produk itu, produk apa yang paling diunggulkan dari One Home Farm? Nah, ada 2 produk best seller ya. Sebetulnya dari kebun kita, kalau herbal itu adalah teh daun zaitun. Teh daun zaitun? Iya, jadi ini adalah teh yang berbeda dengan teh yang biasanya. Karena ini berasal dari pohon zaitun dan zaitunnya kita tanam sendiri. Di Bogor ini. Seperti itu. Nah, seperti kita ketahui tanaman ini kan tanaman gurun padang pasir. Betul, itu dia. Tapi bisa tumbuh di Kota Bogor ini. Nah, dan kita sudah produksi jadi teh celup. Lalu yang kedua itu adalah yang terkenal sekarang di seantero negeri ini adalah sawo Australia. Sawo Australia. Karena buah ini tidak ada di supermarket. Jadi kita jual secara langsung atau dengan kunjungan orang ke tempat ini. Seperti itu. Nah, jadi sawo Australia inilah yang sekarang banyak orang datang untuk melihat sawo, mencicipi sawo, bahkan mereka yang punya tanah sekarang ingin mengebunkan sawo Australia juga.
Nah ini adalah sawo Australia. Sawo Australia. Nah yang sudah kuning begini nih sudah matang. Yang seperti ini sudah matang. Ya sudah matang. Produk-produk yang Pak Victor hasilkan ini ya, ada tadi apa, sawo Australia, daun zaitun, itu yang produk utama dan lain-lainnya. Itu gimana sih prosesnya, proses distribusinya? Oke. Apakah bergantung dengan tengkulak yang ada, atau mandiri jual sendiri, atau gimana itu? Ya. Jual kemana? Jadi kami tidak menjual ke tengkulak ya, kami langsung menjualnya direct selling. Direct selling? Iya, langsung ke end user. Jadi pertama memang kami tuh punya jadwal kapan panen. Jadi misalkan hari Senin, kita akan beritahukan tuh pada customer-customer kita bahwa minggu ini kita akan panen buahnya apa saja, sayurnya apa saja, herbal yang kita produksi apa saja. Nah itu nanti lewat berbagai grup ya di WhatsApp itu kita broadcast ke mereka. Oke, WhatsApp grup. Nah betul, nanti mereka akan ngasih list. Oh ya saya ini, alamatnya di sini. Nah untuk Jabodetabek, Bandung, sampai Jawa Tengah itu kita bisa kirim 1 hari sampai. 1 hari sampai? 1 hari sampai. Jadi sudah ada berbagai platform kurir yang memang sehari sampai. Jadi dijamin fresh ya? Jamin fresh. Jadi kita panen. Pagi ini kita panen ya, jam-jam 6, jam 7 kita panen, langsung kita packaging, kita kirim, nanti Jabodetabek Bandung terima pada hari yang sama. Pada hari yang sama, maksimal Ya, sore lah ya? Sore, Oke. betul. Jadi kalau di bawah jam 10 kita kirim, otomatis mereka bisa terima jam 2 sampai jam 6 sore di rumah mereka. Di rumah mereka. Nah itu yang kalau direct selling. Jadi mereka memang sudah pernah mencicipi sayur kita, pernah berlangganan sayur kita gitu ya, pernah membeli di kita. Nah tapi kita juga jual di online. Online? Ya seperti herbal itu kita masuk berbagai platform marketplace. Seperti itu. Lalu buah juga sama. Kita buah sayur itu tetap kita iklankan juga gitu di marketplace. Dan juga kita ada sekarang, kan kita ada kayak berbagai penyedia ya platform yang kayak Grab ya, Gojek dan lain sebagainya. Itu juga kita pakai platform itu karena mereka juga bisa beli langsung kan di hari yang sama, bahkan untuk lokasi Bogor mereka langsung bisa dikirim jam yang sama seperti itu. Oke, ini kan satu masalah pertanian Indonesia seperti yang Pak Victor bilang, ini tentang knowledge dari petani, kesulitan untuk mencari pasar. Mereka bergantung dengan tengkulak. Betul. Itu boleh nggak Pak Victor di-spill? Apa sih tekniknya atau apa sih strateginya yang dilakukan Pak Victor dari mulai nol sampai mendapatkan pasar itu? Ya, sebetulnya gampang ya menurut saya. Karena gini, setiap orang itu pasti punya teman. Iya. Ya teman, anggaplah sekarang kita punya HP ya, pakai smartphone. Nah di smartphone itu pasti kita tuh punya teman. Iya kan? Kita lihat aja list kontak kita. Ya paling enggak di atas 100. Bahkan ada yang 1000. Ya. Wah kita bisa pakai itu. Broadcast ke mereka, gue jual sayur ya. Sayur gue begini loh, organik loh. Harganya juga murah loh. Ya. Gitu. Nah dari sekian, anggaplah 10% saja mereka merespon. Ya. Kita sudah punya market. Oke. Lalu yang kedua, hampir semua orang itu punya platform media sosial. Mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, TikTok bahkan. Nah, itu kan kita bisa pakai. Kita kadangkala berteman di Facebook. Wah, saya aja punya teman di Facebook mungkin hampir 5.000. Iya. Bayangin kan kalau hampir 5.000, 10%-nya aja ya, merespon sudah 500 orang. Ya. Nah, kalau masing-masing orang beli 1 kilo saja sudah 500 kilo. Malah kita nggak sanggup memenuhi. Ya. Iya, pasar kita jadi terlalu besar gitu. Kalau satu orang beli 1 produk saja dari herbal kita sudah 500 produk. Oke. Nah, itu kan sudah. Nah, bayangin kalau sekarang kita punya 6 orang. Teman-teman kita beda ya, paling mutual friend kita ya berapalah gitu ya, hanya ya paling juga 50, 60 yang sama-sama saya berteman juga gitu. Nah, tapi kan dari situ kita bisa gabungkan semua petaninya menjual dengan cara yang sama. Nah, orang-orang yang sudah beli ini kita kumpulkanlah di satu grup yang sama. Kita izin ke mereka, mau nggak Bapak Ibu, teman-teman sekalian kita masukin di satu grup. Jadi infonya lebih cepat. Oke. Nah, dengan seperti itu punya market kita. Iya. Gitu. Jadi setiap mau panen sudah ada bayarnya. Ya. Dan yang lebih sulit kadang-kala sekarang ini
mereka butuh kan makin banyak. Ya kan, kalau anggota keluarga mereka bertambah, teman mereka bertambah, otomatis kan makin banyak pembeli. Nah, akhirnya itulah yang kadang-kala kita kewalahan untuk memenuhi target produksi. Nah, makanya tidak ada cara lain kecuali kita membuka lahan baru seperti itu. Luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pak Victor sudah menjelaskan distribusinya seperti apa, kemudian strategi marketingnya seperti apa. Saya rasa semua orang pasti bisa melakukannya ya Pak Victor ya. Iya, Apalagi pasti. sekarang sudah di era digital yang gampang sekali mencari market yang barusan tadi Pak Victor bicarakan. Betul. Sekarang Pak Victor izinkan saya untuk mengetahui bagaimana teknik untuk pengolahan lahan, pemupukan dan lain-lain ya. Oke, baik. Oke, di mana Pak Victor? Kita akan menuju rumah pupuk di sana. Siap, ayo kita ke sana. Dari mana dulu nih Pak Victor? Ya, ini kalau kita pupuk itu kan ada dua hal. Ada pupuk cair, ada pupuk padat. Oke. Nah, untuk pupuk cair, ini kita mulai dengan filterisasi air. Filterisasi ya? Ya, ini kan air dari sungai. Dari sungai ya? Dialirkan, nah ini sudah 3 kali kita filter dengan eceng gondok. Oke. Nanti dari sini akan menuju ke kolam ikan. Kolam ikan. Nah, dari kolam ikan, nanti kita akan pakai kolam ikan itu airnya untuk penyiraman seluruh tanaman dalam kebun ini. Itu berarti pupuk cair? Itu pupuk cair. Baik, oke. Nah, kalau yang pupuk padat, nah kita pakai sisa-sisa daun ya. Ini ya? Kotoran-kotoran dari limbah Oke. makanan dan pohon-pohon yang ada itu semua dimasukkan. Masukkan Semua sini. nggak kita buang ini jadi harta kita nih. Nih Oh, kalau ini ya? lihat kan ada karung-karung ini mereka kemarin mungkin karena penuh ya. Ya, ya. Jadi mereka keluarin ini semua. Nah ini harta kita nih. Daun-daun kering ini setelah mereka nanti mengalami pembusukan ini kita pakai. Ini kita pakai untuk kita bikin bedengan, kita pakai untuk bikin media tanam. Jadi ini dibusukan dulu di sini ya? Dibusukan di sini karena kan Berapa lama? awalnya kan hijau. Ini pokoknya sekitar 3-4 bulan. 3 sampai 4 Dibiarkan bulan. aja sampai kering sendiri. Karena ini alami. Alami ya? Ini nggak kita pakai fermentasi. Baik. Gitu. Oke. Hanya kumpulkan. Kan setiap hari kita membersihkan kebun. Potong rumput setiap minggu. Nah itulah kita busukkan di sini. Busukkan di sini, Nah, ya. tapi pada akhirnya kita pakai lagi untuk pupuk kita. Seperti Oke. itu. Nah setelah mereka kering, jadi udah bisa pembusukan. dipakai, kita olah di sini untuk dijadikan media tanam. Nah ini adalah rumah pupuk kita. Rumah pupuk. Nah ini jadi seperti bengkel kita. Nah ini kalau lihat ya ini tanah yang udah nggak produktif, sudah keras ya. Ini tanah ya? Iya ini tanah, tapi sudah keras. Oke. Sudah tidak mengandung unsur-unsur Nutrisinya. hara yang bagus ya. Oke. Sudah lengket. Nah ini kita bengkelin di sini. Ini jadi bengkelnya ya. Lalu kita campur. Nah ada skam, ada Ya. kompos. Oke. Nah, nih kalau kita mau lihat ke sini nih adalah bentuk dari komposnya. Nah, ini komposnya. Oh, ini komposnya. Ya, ini adalah semua sisa rumah tangga. Bekas Semua sisa rumah Iya. tangga diolah menjadi seperti ini ya? diolah seperti ini. Oke. Yang mulai dari ikan lah, potongan-potongan tulang lah, lalu sayur mayur ya, lalu juga kulit buah. Nah, Ya, ini kita ya, ya. pakai. Nah, inilah yang kita campur di sini. Campur di sini ya? Jadi kita buat tanahnya tetap kita ambil dari Oke, sini, dicampur. lalu kita campur ini skam kan ini. Ya. Nah setelah dia, ini kan ini gembur nih. Ya. Nah kalau media yang gembur ini cocok untuk sayur, seperti itu. Ya betul, ini sangat gembur sih. Ya, nah inilah, nah tanahnya sedikit, Ya. kita gabungkan. Makanya mereka buat ini harus betul-betul disatukan sampai dia menyatu nih. Nanti batu-batunya dipilah, dibuang seperti itu. Nah inilah proses pemupukan. Nah semuanya dari alam ini. Ada kotoran hewan juga di sini? Ya ada. Ada apa? Kita biasanya pakai kalau kotoran kambing. Kambing. Ya kita fermentasi dulu supaya dia itu lapuk. Karena kalau dia masih butiran granul besar-besar itu lama rilisnya Oh gitu. untuk jadi pupuk. Nah makanya kita buat untuk dia remah-remah. Proses fermentasi juga di sini? Iya semua di sini. Kita Semua bisa di sini pakai ya? ember-ember seperti Ember-ember ini. itu ya? Ya. Oke. Nah inilah yang kita buat.
untuk meremajakan tanah kembali. Dan tong-tong ini buat apa nih Pak? Tong-tong ini untuk kita bikin penyulingan. Penyulingan. Ya, jadi kita mau membuat pestisida, tapi yang organik. Organik jadi ya? kita punya tanaman namanya serai wangi. Oke. Nah, serai wangi itu kita produksi di sini. Nanti dia keluar jadi minyak, lalu keluar juga air. Air bersih dari hasil penyulingan itu. Oke. Nah, minyaknya itu bisa kita jual, tapi airnya itu kita pakai untuk pengusiran hama, Ya, di seluruh kebun pengambilan kita. hama ya. Betul. Tapi dengan organik ya. Organik. Tanpa adanya kimiawi ya. Tidak ada bahan kimia sama sekali. Ini hanya bahan dasarnya malah air Iya. yang disemprotkan, dan minyak itu untuk istilahnya melekat kan. Kalau minyak kan lebih lengket. Iya, iya. Nah, itulah yang kita pakai untuk pestisida organik. Artinya 100% di sini organik ya. Organik. Kita betul-betul tidak pakai kimia-kimia. Tidak pakai ya. Betul, ya. Bahkan saya lihat di depan itu spanduknya no smoking area. Luar biasa teman-teman. Walaupun di kebun nggak boleh ada yang merokok satu pun. Teman saya juga di sini ada yang ngerokok, tidak boleh ngerokok Ya, karena kita punya komitmen ramah keluarga, ramah lingkungan. Jadi kita mau pelihara udara bersih. Nah, seperti kan kita tahu kalau kita di kota besar udara bersih itu susah. Nah, makanya kita mau jaga ekosistem di sini udaranya bersih. Betul. Jadi boleh nggak merokok? Ya, tapi ada tempatnya. Ya. Nggak boleh di semua lokasi orang merokok kan. Harus toleransi kan. Betul. Ada yang perokok, ada yang tidak perokok. Yang tidak perokok ketika diasepin kan dia terganggu. Nah, yang merokok dia juga kadangkala sudah harus merokok. Nah, Iya. jadi kita tetap ada areal-areal tidak boleh merokok supaya ramah anak. Oke. Ya, seperti itu. Mantap. Nah, kemudian setelah ini, kalau saya lihat di sini itu kan tanahnya lumayan hitam dan agak sedikit lengket. Betul. Itu gimana tuh cara teknik untuk pengolahan lahan di sini? Nah, memang tanah di sini sebetulnya masuk ke kategori tanah liat. Iya, betul. Nah, makanya seperti inilah yang kita buat. Memastikan jadi unsur tanahnya itu lebih sedikit. Jadi pupuknya yang kita perbanyak. Pupuknya diperbanyak. Iya, ya? seperti itu supaya dia tidak lengket. Oke. Makanya kita pakai cara nanti setiap 2 bulan sekali itu semua tanah yang ada di bedengan itu dikeruk, diangkut seperti ini. Oke. Nah, makanya kita bilang ini bengkel tanahnya. Jadi setelah dipakai beberapa kali panen, yang di bedengan-bedengan yang tadi kita lihat itu, Ya. itu akan dikerok semuanya. Dikerok sekitar 20 cm. Nah, kita ambil, kita bawa ke sini. Oh, Nah, gitu. kita bikin peremajaan ulang dengan bahan-bahan organik ini. Oke. Baru kita kembalikan lagi di sana. Betul, tapi kan sudah jauh lebih gembur, Oke. tidak lagi liat, tidak lagi lengket. Oke. Seperti itulah cara kita menggemburkan tanah. Oke. Jadi Kalau kita- begitu, boleh saya lihat bagaimana proses penggemburan tanahnya ya? Boleh, Oke. mari kita lihat. Siap. Ayo teman-teman ikut. Oke, ini proses pengolahannya ya, Ya, Pak Victor ya? kita lagi membuat bedengan. Oke, Ini kan habis panen, ya. jadi harus dia digemburkan lagi. Nanti dia akan dicampur dengan media tanam yang tadi kita sudah buat. Dengan media tanam itu ya? Betul, sebelumnya tapi kita harus gemburkan dan ratakan lebih dulu. Oke. Baru dibentuk ulang setelah itu. Artinya tidak semerta-merta tanam di sini aja gitu ya? Tidak. Diolah dulu di sana ya? Betul. Oke. Gitu. Tapi ini kan tetap dia perlu talasnya tetap harus gembur. Harus gembur dulu ya? Iya, betul. Oke, kemudian diolah sana. Nah, Ya. Pak Victor ini pakai mesin apa? Firman ya? Ya, ini merek Firman ya. Ya, Firman Yang- SL620. Kenapa sih mau pakai yang ini? Nah, yang ini dia lebih stabil ya dan lebih gembur tanahnya. Oke. Lebih mudah. Nah, dulu kita pernah pakai yang satu itu, Satu tapi gardan. ya satu gardan punya kendala adalah lebih memerlukan tenaga yang kuat ya, ekstra. Oke. Gitu. Lalu dia membutuhkan juga tanah harus kering. Harus kering. Iya, kalau tanahnya basah dia langsung nggak mau jalan. Lengket. Iya, tapi yang ini nih tadi habis hujan, Ya. begitu dipakai dia tetap masih bisa beroperasi normal, malah jadi gembur tanah yang seperti itu.
Iya betul ya, tadi sudah sana ya. Iya, Kemarin yang kita ini lihat sekarang yang profilnya. betul. Oke, sudah berapa lama Pak kurang lebih pakai mesin Firman? Firman itu saya pakai mungkin dari 2018 ya. 2018? Iya, kita sudah pakai Firman. 2018, Iya. 19, 20, 21, 22, 23, 5 Ya, tahun. betul. 5 tahun, apa kendalanya Pak yang Bapak alami? Selama ini sih bagus aja ya. Apalagi karena mungkin di Bogor juga udah ada servisnya ya. Jadi tapi selama ini kita pakai nggak rusak juga sih. Aman ya? Aman aja selama yang penting oli sampingnya Betul. terus diperhatikan. Terus kalaupun nggak dipakai mungkin kita panasin ya. Iya, iya. Seperti itu sih. Ya, perawatannya hampir sama kayak motor lah ya. Hampir sama betul. Iya. Seperti itu. Dan itu membantu pekerjaan karyawan, Betul. petani ya Pak ya, Iya. untuk mempercepat proses. Gimana kalau misalkan pakai cangkul ya Pak ya? Benar. Dan ini lebih gembur. Lebih gembur. Kalau pakai mesin yang ini kelihatan sekali gemburnya beda. Oke, ya. Seperti itu. Pak Victor punya channel YouTube juga? Punya. Itu Ya. apa itu channelnya? Nama channel YouTube kita 1 juta petani. Karena kita punya mimpi 1 juta petani Indonesia yang sejahtera. Oke. Gitu. Teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe ya. Sama teman-teman kalau mau belajar ke Pak Victor bisa. Boleh, kalau Saya. mau WA ke admin kita, admin One Home Farm, yaitu di 0819 1904 0408. Oke, sama di Instagram juga Ya, ada? kita punya Instagram, jadi boleh DM, boleh lihat juga Instagram kita di One Home Farm. Ya, Seperti itu. jangan lupa DM. Oke, mungkin seperti itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk petani-petani seluruh Indonesia. Jangan lupa klik subscribe YouTube channel Firman Indonesia. Klik juga tombol loncengnya. Komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Dari saya Rizky Maulana. Saya Victor. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak.